Hai teman-teman, selamat datang di Filsafat Rindu. Di video sebelumnya, saya sudah membahas alasan mengapa harus belajar filsafat. Dan video yang Anda tonton ini masih berkaitan dengan hal itu. Dan saya kira ini penting kalian dengarkan. Untuk apa belajar filsafat? Pertanyaan itu pasti telah pernah muncul pada diri semua orang yang pernah belajar filsafat ketika memutuskan belajar filsafat secara formal dan tertib. Semua pelajar telah memiliki jawaban masing-masing untuk diri sendiri dari pertanyaan tersebut. Yang disayangkan adalah mayoritas pelajar filsafat mengambil jawaban yang kurang tepat. Lalu jawaban itu menjadi cara pandang baku, sehingga setiap menerima pelajaran filsafat selalu disaring melalui dan oleh cara pandang yang keliru. Akibatnya, setelah belajar filsafat, walau bertahun-tahun, walau dengan cara yang keras, mereka tidak mendapatkan perubahan apapun pada jiwa, kecuali paradigma lama dengan beberapa catatan kaki dari pelajaran filsafat tahunan yang diterima. Sayang sekali. Pelajar filsafat harus menerima argumen populer dan sederhana dari filosof besar yang sangat populer, yakni filsafat adalah pengakuan akan kebebalan. Argumen filosof besar yang mencetus kalimat ini bukan candaan. Setiap argumen para filosof adalah permukaan yang terlihat. Kedalaman dan isi samudera jiwa mereka sangat kaya. Kalimat familiar tersebut umumnya diabaikan, setidaknya karena dua hal. Pertama, karena terlalu populer sehingga menjadi tak dihargai, sehingga tak mau direnungkan akan maknanya. Kedua, karena mereka yang bersiap belajar filsafat adalah orang yang egois, merasa diri paling cerdas, sehingga menganggap frame yang dibentuk dalam diri yang nantinya dijadikan kacamata untuk menerima pelajaran filsafat dianggap telah absolut, dibakukan oleh kecongkakan diri. Inilah bencana bagi pelajar filsafat. Dan mereka membuat citra filsafat menjadi buruk. Modal yang benar untuk belajar filsafat seperti modal yang dibawa bocah cilik saat hendak masuk ke Padepokan Solin. Tidak ada yang mereka bawa kecuali sepasang pakaian yang melekat di badan, sepotong tongkat disangkutkan di badan, selembar kain yang dijadikan selimut, sepotong roti yang diberi oleh ibu sebagai bekal, sebuah kepala kosong dengan was-was, takut-takut tidak diterima belajar, sebuah harapan kelak kepala kosong itu dapat berisi berbagai pengetahuan, sebatang tubuh yang telah dipersiapkan untuk dicambuk, dipukul dan dipalu, supaya kelak tumbuh menjadi tangguh, sehamparan dada yang lapang siap menerima perintah dari sang guru, seonggok hati di dalamnya yang sangat rendah, yang mudah-mudahan nanti dapat diisi sejuta hikmah sehingga dia hatinya menjadi semakin rendah. Belajar filsafat adalah sebuah harapan untuk mendapatkan hikmah dari Allah. Bukankah semua maklum bahwa hikmah itu tiada Allah beri kecuali kepada kepala yang merasa kosong, kepada hati yang tiada sombong, sepotong hati yang dibawa bila ada seatom angkuh di dalamnya akan susah menelan sejuta hikmah yang diberi. Sebuah kepala bila ada sedikit saja ria, maka akan melenyapkan sejuta pengetahuan. Belajar filsafat bukan sebuah bulldozer yang siap mengeruk gunung pengetahuan, bukan pula mata bor yang siap menggali hingga ke dasar pengetahuan. Belajar filsafat adalah hadirnya seorang hamba yang fakir ke hadapan raja di raja yang amat kaya dan amat kuat. Kepada dia kita tunduk, kepadanya kita menyerahkan diri yang sama sekali tiada daya. Seraya senantiasa bermunajat, harap hamba diberi petunjuk. Kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan memahami dengan hati. Banyak orang-orang yang telah belajar konsep-konsep filsafat dengan amat tartilnya terlempar dari jalan Allah karena tidak mampu memahami. Mereka banyak mendengar konsep tentang wujud, jiwa, akal, dan segalanya, tetapi mereka tidak lebih hanya menggunakan mata dan telinga untuk menerima pelajaran. Sekali-kali saja mereka menggunakan pikiran, itu pun untuk mempersiapkan diri menerima pujian. Pernah mereka menggunakan hati, tidak lebih untuk menyombongkan diri. Misal, aku akan menjadi sarjana filsafat, semoga orang-orang segan dan takut, dan bentuk kesombongan lainnya. Semoga kita semua dapat menjadi orang yang bijaksana ketika mempelajari ilmu filsafat ini, bukan sebaliknya.
Manfaat-manfaat mempelajari filsafat diantaranya. 1. Filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman itu dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, mengkaji sesuatu hingga ke akarnya. Berfilsafat adalah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara serius. Kemampuan berpikir serius itu sangat diperlukan, terlebih lagi bagi orang-orang yang memegang posisi penting dalam membangun dunia, memimpin masyarakat, menjadi penguasa dalam pemerintahan. Kemampuan berpikir serius itu mendalam adalah salah satu cirinya. Ini tidak akan dimiliki tanpa melalui latihan. Belajar filsafat merupakan salah satu bentuk latihan untuk memperoleh kemampuan berpikir serius. Kemampuan ini akan memberikan bekal berharga dalam upaya memecahkan masalah secara serius, menemukan akal persoalan yang mendalam, dan menemukan sebab terakhir suatu penampakan. Yang kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Pada dasarnya, berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami sesuatu, termasuk diri manusia itu sendiri. Setiap orang tidak perlu memahami isi filsafat, tetapi setiap orang yang ingin berpartisipasi membangun dunia perlu mempelajari filsafat. Mengapa? Hal ini dikarenakan dunia dibentuk oleh dua kekuatan, agama atau filsafat. Barang siapa yang ingin memahami dunia, maka ia harus memahami dunia atau filsafat yang mewarnai dunia tersebut. Dengan kemampuan berpikir serius, seseorang mungkin saja akan mampu menemukan rumusan baru dalam menyelesaikan masalah-masalah dunia dan alam sekitarnya. Mungkin itu berupa kritik, mungkin juga berupa usul. Apabila argumentasinya kuat, maka kritik dan usul tersebut bisa menjadi suatu sistem pemikiran. Yang ketiga, filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Studi tentang filsafat seyogianya dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaannya secara matang berdasarkan intelektual, bukan hanya sekedar mengikuti dogma yang ditanamkan kepadanya. Dengan pemahaman yang mendalam dan dengan daya nalar yang tajam, maka manusia akan sampailah kepada kekuasaan yang mutlak, yaitu Tuhan. Maka dengan filsafat, nas atau ajaran-ajaran agama dapat dijadikan sebagai bukti untuk membenarkan akal. Atau sebaliknya, dengan filsafat dapat dijadikan untuk membenarkan nas atau ketentuan agama. Menurut Asmoro Ahmadi dalam bukunya Filsafat Umum, dengan mempelajari filsafat, manusia akan dibekali suatu kebijaksanaan yang di dalamnya memuat nilai-nilai kehidupan yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Sedangkan bagi para pemula, filsafat diharapkan dapat menambah pengetahuan, karena dengan bertambahnya ilmu pengetahuan akan bertambah pula cakrawala pemikiran, cakrawala pandang atau pola pikir yang semakin luas. Hal ini mengandung implikasi bahwa dengan memahami filsafat dapat membantu penyelesaian masalah yang kita hadapi secara bijaksana. Penutup dari saya, jangan pernah puas dalam mempelajari apapun, karena kepuasan tidak memiliki terminan. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.